WPS Office merupakan sebuah software aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata, angka, presentasi, serta membuat PDF. Secara umum, WPS dapat disebut sebagai Microsoft Office smartphone versi gratis. Tahu dong Microsoft Office itu untuk apa dan digunakan di mana? Meskipun Microsoft Office sendiri juga telah merilis Microsoft Office 365 yang berbasis Android juga, namun secara umum WPS Office seringkali sudah disematkan pada sebagian besar smartphone. So, pada intinya, WPS Office merupakan sebuah aplikasi yang sangat mudah dijangkau, dipasang, serta digunakan. Bagi kalian yang belum mempunyai komputer atau laptop, WPS Office ini sangat membantu sekali dalam hal membuat laporan angka-angka, proposal, presentasi, hingga membaca dan membuat file dalam format PDF. Namun bukan berarti mudah menggunakannya, kita hanya perlu terbiasa. Terlebih yang sering menggunakan Microsoft Office dan laptop sebagai media pengolahan dokumen-dokumennya. Jadi, mari kita langsung saja praktek menggunakan WPS Office. Sebelum menggunakan WPS Office, tentunya kita harus memasangnya terlebih dahulu. Secara standarnya, umumnya WPS Office sudah disematkan di dalam smartphone yang berbasis Android karena versi gratis. Namun, apabila ternyata memang belum ada, maka kita bisa memasangnya menggunakan aplikasi di Google Play Store. Kita tinggal pilih Play Store-nya dan kita masukkan WPS Office. Ya, dan ini kalau belum terpasang maka akan ada pilihan install di sini. Karena di tempat saya sudah terpasang, maka yang ada adalah pilihan update. Selanjutnya, setelah sudah berhasil terpasang, maka kita akan mencoba membuat dokumen baru menggunakan WPS Office. Dengan cara kita pilih WPS Office yang sudah terpasang. Nah, ini karena versi gratis jadi banyak sekali iklannya ya. Nah, baik, selanjutnya kita akan membuat dokumen baru yang ada di WPS Office di sini. Yang pertama adalah dengan pilihan tanda plus yang ada di bagian pojok kanan bawah di sini. Kita pilih plus. Kemudian ada banyak pilihan, ada kita mau pilih yang dokumen, presentasi atau spreadsheet ya. Atau bahkan kita membuat PDF. Nah, untuk sementara ini kita pilih yang dokumen saja terlebih dahulu. Kita pilih dokumen. Maka akan muncul pilihan yang ada. Yang most used ini adalah dokumen yang paling sering digunakan. Biasanya adalah blank atau dokumen kosong. Kemudian ada pilihan letter, resume, dan office, dan lain sebagainya. Nanti kita bisa explore sendiri. Dan tinggal kita pilih blank. Nah, sebuah dokumen baru sudah jadi, ditandai dengan kursor yang berkedip di situ. Kemudian di bawahnya ada menu-menu yang bisa kita manfaatkan. Oke, sebelum kita lebih lanjut dalam menggunakan WPS Office, kita perlu memahami dulu yang pertama adalah tentang ukuran kertas. Ukuran kertas. Ya. Di Indonesia sendiri sebenarnya untuk dokumen resmi itu seringkali digunakan dua jenis pada umumnya, yaitu ukuran kertas A4 dan ukuran kertas F4 atau dikatakan folio. Yang mana ukuran A4 ini adalah berkisar antara di lebarnya 21 cm kali dengan 29,7 cm. Sementara folio ini memiliki format yang lebih panjang di mana lebarnya sama 21 cm kali dengan
33 cm. Nah, sekarang bagaimana kita mengatur ukuran kertas yang akan kita gunakan dalam buat dokumen? Untuk mengaturnya kita tinggal milih di bagian tool di sini. Kita pilih di sini. Kemudian kita pilih di bagian view. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Dan kita akan menemukan sebuah menu, atau di sini dia view-nya adalah page setup. Nah, di sini kita akan mengatur ukuran kertas yang akan kita gunakan. Di bagian page size ini kita bisa pilih yang namanya, yang akan kita atur tadi, apakah kita akan pilih format A4 kertas dengan ukuran 21 x 29,7 ataukah kita akan menggunakan versi yang folio yang mana ukurannya adalah lebih panjang, yang mana ini 21,6 ya di sini ya, kali 33 cm. Kemudian jangan lupa orientasi ini adalah arah di mana dokumen ini akan kita buat. Ada dua orientasi yang sering digunakan. Yang pertama adalah potret, di mana format dokumen secara berdiri, ya, berdiri seperti ini. Ada juga yang dengan menggunakan format landscape, maka dia akan dalam posisi tidur. Kemudian jangan lupa untuk margin, kita akan mengatur halaman margin ini dengan formatnya apakah menggunakan sentimeter ataukah kita menggunakan inci. Kalau di Indonesia kita menggunakan standarnya adalah menggunakan sentimeter. Oke, setelah ukuran kertas berhasil kita buat, sekarang kita beralih ke spasi dan paragraf. Ya, paragraf atau alinea ini bisa kita gunakan di dalam dokumen ini. Sekarang kita masukkan, kita buat dulu lah sebuah kalimat atau dua kalimat. Kita melihat ada dua tanda di pojok kanan atas dan pojok kiri atas. Itu sebenarnya adalah batas margin. Apa itu margin? Nanti akan kita bahas di sini. Ini kita perkecil dulu view-nya biar kelihatan perbedaannya. Nah, di sini. Selanjutnya kita akan mencoba bagaimana mengatur bentuk paragraf yang bisa kita gunakan di sini. Yang pertama adalah kita pilih di home, menu home di sini, dan kita cari di bagian paragraf. Di sini kita menggunakan standar formatnya yaitu dengan paragraf rata kiri. Kita bisa buat menjadi center atau di tengah, rata kanan ya, atau justifikasi, yang mana bisa membuat rata kanan dan rata kiri. Oke, seperti ini. Nah, ini justifikasi ya. Justifikasi di sini. Ini kita buat seperti ini dulu. Dan kita masukkan, kita ketik lagi di sini. Ya. Ketik lagi untuk kalimat yang kedua. Ya, ini perbedaan justifikasi ya. Kita lihat bahwa di bagian kanan dan kiri ini sudah rata di sini. Dan yang berikutnya kita akan mengatur yang pertama yang namanya jarak antar baris. Jarak antar baris kita bisa lihat di bagian home masih sama seperti ini. Kemudian di sini ya, kita bisa menggunakan, kita blok dulu ya, di blok.
Kemudian ini ada pilihan multiple yang 1,5 ini bisa kita atur sebenarnya jaraknya. Contohnya standarnya 1,15 maksudnya. Kita bisa rapatkan menjadi bagian menjadi 1.0 atau 0,75, kita bisa lihat jarak antar garisnya seperti apa. Dan yang paling rapat sekali adalah 0,25. Ini udah bertumbuk ini. Standarnya ya 1,5 atau bisa juga kita buat menjadi lebih lebar jaraknya sehingga tulisan lebih mudah terbaca kalimat. Nah, di sini. Ya. Oke, standarnya 1,5. Oke. Nah, ini yang disebut mengatur jarak antar garis. Kemudian yang berikutnya mengatur bagaimana kita bisa mengubah ukuran dari fontnya itu sendiri, ukuran font atau jenis hurufnya. Kita bisa pilih di bagian size. Ini ukuran standarnya 11. Kita bisa naikkan atau kita kurangi, misalkan naikkan jadi 14, maka tulisannya lebih besar, 18, 20 dan seterusnya. Umumnya kalau dalam dokumen biasanya ukuran 12 itu sudah standar. Kemudian yang berikutnya nama fontnya, jenis fontnya itu sendiri yang akan kita ubah. Di sini kita menggunakan Calibri. Kalaupun ini kita ubah, tinggal kita pilih saja yang sesuai yang kita gunakan. Misalkan kita menggunakan font ini, yang font yang sudah tertara di sini ya. Kita ingin ubah ke coba kita lihat, atau misalkan Android Sans di sini, atau Coming Soon, atau Android Clock, atau tergantung. Ini biasanya dari masing-masing perangkat mempunyai standar font yang berbeda ya, seperti itu. Oke. Kemudian untuk mengubah warnanya, barangkali ada font yang ingin diubah, misalkan lebih tegaskan, misalkan di sini kita bisa kasih dengan warna, misalkan teks dengan warna merah di sini, benar-benar merah yang lebih menyala. Bisa juga nanti dibuat highlight itu semacam di stabilo, misalkan garis bawahi seperti itu. Ya. Ada juga cara lebih cepatnya menggunakan pilihan yang A besar A kecil di sini. Ini akan mengatur A yang besar untuk menambah ukuran fontnya, A yang kecil adalah mengurangi ukuran fontnya. Kemudian di sini adalah pilihan bold untuk menebalkan ya, di sini lebih banyak ada di bagian sini. Ini adalah bold untuk menebalkan kata, kemudian italic untuk mengiringkan, kemudian underline, ada 3 jenis underline menggunakan yang garis lurus, yang garis bawah kalau kata atau kalimat, dan strike out atau untuk memberikan garis tengah pada kalimat. Nah, yang berikutnya termasuk yang penting karena dokumen yang kita buat pastinya akan kita simpan, jadi jangan lupa kalian harus paham bagaimana cara menyimpan dokumen yang sudah kita buat di tempat yang tepat dengan cara yang benar agar kita tidak mengalami kesulitan dalam mencari datanya di lain kesempatan, terlebih bahkan kehilangan data. Kita tinggal pilih
bentuk disk disket di sini. Kita tinggal pilih save. Ya, di sini. Nah, di sini kita bisa pilih di bagian, kita bisa kasih nama dulu. Misalkan di sini kita kasih nama belajar dasar WPS Office. Oke, 1 misalkan di sini. Dan formatnya bisa kita ganti, ada 4 macam pilihan yang ada di sini, yaitu doc, docx, text, txt, dan PDF. Untuk sementara kita pilih yang doc saja dulu. Pemilihan ini akan sangat berguna seandainya kita nanti akan membuka file tersebut pada perangkat lain, terlebih pada perangkat laptop atau PC komputer yang mana menggunakan aplikasi dari Microsoft Office. Oke, di sini ya. Kemudian kalau sudah, kita tinggal pilih path. Path ini ada ragamnya, jadi ada pilihan save file to, ya. Di sini ada 4 pilihan. Yang pertama di WPS Cloud, ya, dia disimpan di server dari WPS-nya sendiri dengan catatan dikoneksikan dengan internet, ya, perangkatnya. Di Google Drive yang akan kita tempati, yang akun Google Drive kita. Kemudian ada pilihan tanda plus ini, yaitu add cloud storage. Ini adalah menambahkan cloud storage yang mungkin ada disertakan di dalam perangkat kita. Atau juga kita bisa pilih di bagian location, ya. Nah, lokasi ini kita yang akan menentukan akan disimpan di mana, apakah di phone, di perangkatnya sendiri, ataukah di SD card. Misalnya di sini ini di phone, kita tinggal pilih, ataukah di dalam SD card. Bisa kita pilih dari dokumen sama kalau sudah, misalkan kita bisa pilih misalkan di Google Drive, ya, dan terkoneksi. Ini misalkan Google Drive-nya kita bisa buat belajar di dasar WPS Office, dan kita tinggal pilih save. Ya, ini sudah tersimpan di dalam Google Drive. Atau bisa juga kita simpan di sini, ya. Ini kita simpan di dalam, misalkan save as di sini, di dalam file di dalam telepon. Kita tinggal pilih telepon, kemudian mau diletakkan di mana. Kalau ingin nambah folder, kita tinggal pilih nambah folder di sini, plus folder, new folder, kita isi. Dokumen PS misalkan seperti ini, kita pilih OK. Kemudian kita pilih di sini, kemudian kita ganti misalnya seperti ini, dan kita pilih save. Maka dia akan tersimpan di dalam perangkat lokal kita.